Masalah resistensi ini adalah masalah yang timbul tidak hanya di Indonesia, namun juga secara global di seluruh dunia. Mengapa demikian besarnya masalah tersebut? Yang utama adalah karena jumlah antibiotik baru yang diproduksi pada saat ini jauh menurun dibandingkan dengan jumlah antibiotik yang diproduksi terutama pada era tahun 80-an. Pada saat itu dikatakan adalah era emas antibiotik. Namun sejak tahun-tahun tersebut sampai pada saat ini jumlah antibiotik yang diproduksi semakin menurun. Dan seperti diketahui bahwa dalam membuat atau memproduksi suatu obat pada umumnya termasuk antibiotik, kita memerlukan waktu yang cukup lama. Dan untuk antibiotik ini kurang lebih 12 tahun dari sejak ditemukan hingga akhirnya bisa digunakan pada pasien. Karena harus melalui uji klinis fase 1, 2, 3, dan 4. Dan kemudian sebetulnya kandidatnya cukup banyak, tetapi kemudian dengan tersaringnya di uji klinis itu, pada akhirnya antibiotik yang bisa digunakan pada manusia sangat sedikit jenisnya. Itu adalah hal pertama yang menjadi perhatian kita, bahwa tidak ada lagi pada saat ini antibiotik baru dalam waktu dekat yang bisa digunakan oleh manusia. Kalaupun ada, beberapa antibiotik memang sudah disetujui oleh FDA dalam hal ini pada tahun 2015, tetapi dari sekian antibiotik yang diproduksi, antibiotik baru itu sebetulnya bukan betul-betul baru, jadi hanya modifikasi dari antibiotik sebelumnya. Dan yang kemudian yang memprihatinkan lagi adalah bahwa antibiotik baru itu ternyata tidak bisa mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sudah resisten atau sudah kebal terhadap beberapa antibiotik sekaligus. Infeksi-infeksi karena bakteri yang kebal terhadap beberapa antibiotik, bahkan semua antibiotik, itu sudah kita temui di beberapa rumah sakit besar di Indonesia dan di beberapa rumah sakit lain di dunia, di negara lainnya. Kemudian hal berikutnya mengapa kita menjadi concern adalah kita sudah tahu tadi bahwa antibiotik harus diperoleh dengan resep. Tapi pada kenyataannya tidak. Masyarakat bisa membelinya di warung, di apotek bahkan yang seharusnya tidak menjual tanpa resep, juga di toko-toko obat lainnya. Sementara sebetulnya peraturan sudah ada yang melarang obat-obat keras dijual tanpa resep. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita, bahwa kita harus bersama-sama masyarakat dipintarkan untuk tidak menggunakan antibiotik sembarangan sehingga tidak membeli, dan sementara itu dari tenaga kesehatan juga demikian harus memberikannya dengan sangat hati-hati hanya pada pasien-pasien tertentu yang membutuhkan. Selain untuk manusia dan untuk mengatasi penyakit-penyakit infeksi oleh bakteri, antibiotik juga digunakan untuk peternakan, perikanan, dan mungkin pada saat ini juga digunakan di pertanian. Di sektor hewan, selain peternakan juga digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit infeksi pada hewan peliharaan. Sehingga kita harus tahu juga bahwa antibiotik itu tidak hanya digunakan pada manusia, tetapi juga pada hewan, baik itu untuk mengobati maupun juga pada peternakan seringkali digunakan untuk pencegahan penyakit, dan juga yang sebetulnya tidak diperbolehkan adalah digunakan sebagai growth promotor atau untuk meningkatkan pertumbuhan, ya, untuk mempercepat pertumbuhan.
Sehingga kita menjadi semakin hati-hati dalam hal ini, karena sebetulnya jenis antibiotik yang digunakan di manusia dan di hewan itu berbeda jenisnya. Tetapi pada kenyataannya untuk mengatasi penyakit-penyakit infeksi pada hewan yang sakit, hewan peliharaan yang sakit, banyak masih digunakan antibiotik yang sama seperti yang digunakan pada manusia. Dan di peternakan ini juga perlu diperhatikan bahwa penggunaan di peternakan itu tidaklah seperti kita menggunakan antibiotik hanya dalam bentuk kapsul sekian miligram. Kalau di peternakan, pemberian antibiotik itu dalam jumlah kilo, mungkin ton, dalam satu ternak. Jadi satu hewan sakit di dalam ternak yang diobatin satu kandang. Ya, jadi ini harus kita hal ini harus kita perhatikan juga.